Baik, halo teman-teman semua. Apakah suara saya sudah terdengar masuk ke device teman-teman semua? Sudah, Mas. Sudah. Ya, oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 dan pada pekan ini, atau kesempatan hari ini, kita diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan uh, presentasi kami yang akan membahas tentang akhlak kepada Al-Quran. Dan untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan perkenalan oleh setiap teman-teman anggota dari kelompok 4. Oke, baik teman-teman semua, untuk berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman semua. Untuk perkenalan, langsung saja saya yang memperkenalkan kepada teman-teman semua, teman-teman anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Saudara Yazid Abdurrahman, yang kedua ada saya, yaitu Syam Al-Qadri Wismoyo. Yang ketiga ada Rifan Dwitya Suratman, dan selanjutnya ada Badi Musaid. Nah, itu anggota-anggota dari kelompok 4 ya teman-teman semua. Dan pada pekan hari ini atau pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk bisa menyampaikan materi kami yang sudah dibagi pada pekan-pekan sebelumnya, yang akan membahas tentang akhlak kepada Al-Quran. Baik teman-teman semua, kami mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Teman-teman semua, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kasih sayangnya, semua rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa terus mempelajari ilmu-ilmu yang ingin kita pelajari. Kita masih bisa terus istiqomah untuk terus belajar apapun itu ilmunya, dan semoga Allah terus mengistiqomahkan kita selalu dalam kebaikan. Selanjutnya, sholawat dan juga salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sekitar ada 33 orang ya yang hadir, yang ikut presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama, dan nanti apabila ada pertanyaan, kita juga akan ada sesi tanya jawab. Baik teman-teman semua, kalau misalnya kita membahas ya tentang apa itu akhlak. Nah, akhlak Al-Quran itu merupakan salah satu akhlakul karimah, itu akhlak yang baik. Nah, sebagai seorang muslim, orang iman, kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab sucinya orang muslim. Meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya kita semua. Dan ada loh ternyata, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, ada loh ternyata akhlak kita, kewajiban kita terhadap kitab kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa pembahasan tentang akhlak-akhlak Al-Quran. Ya. Nah, teman-teman semua, sebentar. Nah, teman-teman semua,
Al-Quran itu adalah kitab suci kita semua. Seperti dalam sebuah hadis atau sebuah dalil, sebuah surat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulillahil kitab alladzi anzala minal qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa ayatihil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian dan hari kemudian, maksudnya hari akhir ya teman-teman, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, dalam surat An-Nisa ya, ayat 136 ini dijelaskan bahwasanya kita wajib untuk mengimaninya ya, iman kepada Al-Qur'an. Itu merupakan salah satu merupakan kewajiban terbesar kita sebagai seorang muslim, yang mana Al-Qur'an ini merupakan pedoman kita dalam kehidupan gitu teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman semua, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang meletakkan Al-Quran pada tempat yang bersih dan terhormat. Nah, mushaf Al-Quran itu merupakan mushaf yang sangat istimewa. Secara hukum asal, kertas itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Kertas itu hanya ya benda biasa. Kertas yang kalau teman-teman, kertas itu bisa dijadikan apapun, mungkin dijadikan bola, dijadikan buat mainan, ya. Tidak ada harganya. Tetapi kertas itu akan bisa ada harganya apabila ada tinta yang mencoretkan di atas kertas tersebut. Kalau misalnya yang dicoretkan di situ hanya sebatas tulisan-tulisan tangan atau tulisan-tulisan makalah dan yang lain sebagainya, itu masih digolongkan itu yang biasa aja. Tetapi berbeda kalau misalnya teman-teman menuliskan kalimat Al-Quran di dalam kertas tersebut, yang menjadikan kertas tersebut istimewa, ya, naik kelas kertasnya itu naik kelas ya teman-teman. Karena Al-Quran ini kalamullah ya, laisal makhluk, bukanlah makhluk tapi Al-Quran ini kalamullah, ucapannya Allah. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu menjelaskan bahwasanya ulama itu telah sepakat bahwa hukum menjaga dan menghormati Al-Quran, ya, menghormati mushafnya itu wajib ya bagi kita semua, wajib. Jangan sampai berpikiran bahwasanya ya itu cuma benda, itu cuma Al-Quran biasa, ya. Jangan sampai kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dilihat dari penjelasannya, penegasannya Imam Nawawi di sini, ya, menghormati Al-Quran itu wajib. Bahkan kalau misalnya nih ada orang yang sengaja membuang Al-Quran itu di tempat yang kotor, ia bisa masuk ke dalam kekufuran, ya, karena dia telah menghina Al-Quran. Ada ulama yang bersepakat ya, di bahasa Arabnya itu kafara qaduratin fi billah wal iyadul qahu falau wahtiramihi al mushaf siyanati wajubi alal ulama'u ajma'. Yang artinya ulama itu sepakat atas kewajiban menjaga mushaf dan memuliakannya. Apabila ada orang yang sengaja membuang Al-Quran di tempat yang kotor, maka ia telah termasuk ke dalam kekufuran. Syekh Sulaiman Al-Butraimi menyatakan, ya, beliau berkata bahwasanya menaruh Al-Quran menaruh mushaf nih di lantai secara langsung itu hukumnya haram. Ya, mungkin bagi beberapa orang-orang ya baru tahu ya, meletakkan Al-Quran di bawah ya seperti di lantai itu merupakan suatu keharaman. Yang tepat menurut penjelasan yang tepat menurut beliau itu adalah Al-Quran itu harusnya diletakkan lebih tinggi daripada dasar ya, lebih tinggi daripada dasar yang ada di telapak kaki kita.
Seperti itu, misalnya kita berdiri di tanah, ya kita cari alas yang lebih tinggi untuk meletakkan Al-Quran. Jangan sampai kita meletakkan Al-Quran tepat di tanah, tepat kita menginjak itu. Jangan sampai. Ada suatu kalimat di dalam kitab Darul Fikr yang artinya itu adalah haram meletakkan mushaf di atas bumi, bahkan wajib mengangkatnya di tempat yang tinggi menurut khalayak walaupun sedikit. Intinya apa ya? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk bisa meletakkan Al-Quran itu lebih tinggi daripada alas yang ada di dekat kaki kita. Intinya harus ada alas lah begitu. Tapi jangan juga alasnya dikasih kertas gitu. Kalau kertas kan terlalu tipis ya. Kita cari alas yang lain, misalnya seperti buku yang lain atau ditaruh di apalah gitu yang lebih tinggi daripada lantai. Oke, next slide. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kami akan membahas ya tentang membawa Al-Quran itu dalam keadaan bersuci. Nah, jadi teman-teman semua, tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk menyentuh mushaf sedangkan dia belum keadaan tidak berwudu, atau bahkan menurut kebanyakan ulama ya jumhur imam 4 mazhab itu juga sama ya seperti difatwakan oleh para sahabat ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam hadis sahih dari Amr bin Hamzah radhiyallahu anhu bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kepada penduduk kota Yaman, an la yamsil Quran illa toharah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Ya, penjelasan dalam kitab Al-Muwatta. Kayak Imam Malik kalau nggak salah ya. Nah, hadis ini kedudukannya itu jaid, teman-teman. Memiliki jalur-jalur sanad yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan sudah bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, lanjut, bagaimana kalau misalnya kita memindahkan posisi mushaf dari satu tempat ke tempat yang lain? Bagaimana? Apabila kita tidak dalam keadaan suci, maka tetap tidak diperbolehkan. Ya. Harus kita bersuci terlebih dahulu. Berbeda halnya apabila kalau misalnya kita itu menyentuh mushaf atau memindahkan mushaf dengan menggunakan sebuah perantara. Misalnya menggunakan pembungkus ya, menggunakan kain dan yang sebagainya. Intinya ada perantara, tidak langsung menyentuh dengan tangan. Maka kalau misalnya begitu, hukumnya diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau misalnya membaca Al-Quran? Ya, kalau misalnya membaca Al-Quran, apalagi dengan menghafal ya, maka itu tidak jadi masalah ya, karena menghafal itu kita tidak perlu menyentuh mushaf. Kita membaca berdasarkan ingatan kita, jadi tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan mungkin wanita ini biasanya, wanita yang dia haid atau nifas ya, dia berhalangan, apakah di sini boleh untuk menyentuh mushaf? Silakan dari teman-teman kalau misalnya ada tanggapan, silakan. Nih saya kasih pertanyaan, bagaimana kalau misalnya wanita yang dia berhaid ya, dia berhalangan, lalu dia ingin membaca Al-Quran, apakah itu diperbolehkan dengan menyentuh mushaf atau tidak? Silakan. Kalau misalnya teman-teman ada penjelasan, silakan sekarang bisa disampaikan penjelasannya. Silakan untuk Raisen. Ada nggak yang ingin berpendapat atau menyampaikan penjelasannya? Silakan.
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi, kalau misalnya ada nih satu. Silakan Mas atau Mbak nih Abir. Silakan disampaikan. Eh, Oh, Mbak ya, maaf. Tadi tuh pertanyaannya membaca atau apa ya? Membaca. Al-Quran lalu menyentuhnya, apakah wanita yang haid atau nifas, intinya berhalangan, dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, boleh atau tidak? Dan Izin bagaimana? menjawab ya sebelum. Ya, silakan. Ya kenapa? Silakan dilanjutin dulu tadi. Enggak, silakan. Enggak Dan apa-apa. bagaimana? Saya dulu pernah ini ya. Kalau misalkan pernah dengar dari guru saya, kalau misalkan mushaf yang benar-benar mushaf itu tidak diperbolehkan. Ada pendapat yang benar-benar sama sekali nggak memperbolehkan kita untuk memegang mushaf dalam keadaan haid atau tetapi ketika kita murojaah atau mengulang hafalan kita dengan memakai Quran terjemahan atau misalkan Quran yang ada di HP itu diperbolehkan. Iya. Tapi kalau misalkan itu hanya untuk murojaah atau mengulang hafalan. Tetapi kalau misalkan untuk apa? Tadi terputus suaranya, bagaimana, ulangin? Yang barusan ini? Oh iya. Ya, silakan dijelaskan. Dari mana ya, Mas? Dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya dalam keadaan haid atau nifas itu menurut saya nggak boleh. Ya. Hukumnya haram kalau misalnya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya untuk memurojaah atau mengulang hafalan itu diperbolehkan karena kita memurojahkan untuk menguatkan hafalan kita. Tapi kalau misalnya buat tilawah untuk membaca Al-Quran seperti biasa itu kata guru saya nggak boleh gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Mbak Abir ya. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ya seperti itu kira-kira. Kalau misalnya kita membaca untuk memurojaah hafalan, itu maka tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Lalu apabila kita ingin membaca, maka disarankan untuk membaca melalui device yang lain ya, atau menggunakan alat yang lain. Entah itu bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone, karena dengan menggunakan alat tersebut maka kita tidak langsung menyentuh mushaf. Intinya yang kita sentuh itu bukan mushaf begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya. Next slide. Oke. Membaca Al-Quran dengan tartil dan sesuai tajwid. Nah, teman-teman, tartil ini berasal dari kata Arab ya, bahasa Arab yang artinya rotala. Ya, kata rotala, artinya serasi dan indah, atau juga ada yang bisa mengatakan bahwasanya rotala ini tersusun, ya, rapi. Ucapan atau kalimat yang disusun secara rapi diucapkan dengan baik yang benar. Membacanya secara perlahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulainya, sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesannya. Nah, kalau misalnya kita bahasnya, tujuan dari kita membaca dengan tartil itu untuk apa? Untuk supaya pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesannya. Sehingga kalau misalnya semua itu rapi, semua itu serasi, dan semua itu indah, maka kita akan lebih mudah untuk membahas atau bukan membahas, membacanya, menghayatinya, dan memahaminya. Begitu. Maka dari itu, kata tartil dalam konteks untuk membaca Al-Quran merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang benar, yang jelas dan benar.
Makhraj itu apa teman-teman? Nah, makhraj itu adalah berasal dari kata kharaja yakhruju, artinya keluar ya. Intinya penjelasannya adalah mengeluarkan semua huruf-huruf Al-Quran berdasarkan tempat-tempatnya masing-masing, entah itu dari lidah bagian ujung, tenggorokan bagian dalam, tenggorokan bagian tengah. Intinya semua huruf itu ada haknya, dan haknya huruf itu adalah dikeluarkan pada tempat keluarnya, seperti itu teman-teman. Makanya untuk supaya rapi, kita harus memenuhi hak-hak huruf tersebut. Jadi kalau menjelaskan atau membaca huruf A yang harus jelas huruf A, bukan gitu ya. Uzu, mungkin kayak gitu salah mungkin. AU harus menjelaskan, harus membaca dengan jelas seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidil Karami Bari karya Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Ja'ajami Al-Masrafi, beliau mengutip dari penjelasan atau perkataan dari Ali bin Abi Thalib yang bermaksud dengan kata tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, yaitu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui hal ihwal waqaf, mengetahui pemberhentiannya, seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya kita bahas next slide ya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah, teman-teman semua, tujuan utama kita mempelajari Al-Quran itu berkisar pada 4 aspek, ya, 4 perkara berikut. Yang pertama, itu Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus menuju Allah. Hudan ilallah, petunjuk untuk Allah, menuju Allah, pada Allah. Nah, selanjutnya itu adalah membentuk kepribadian muslim yang seimbang. Di antaranya adalah membentuk kepribadian muslim yang seimbang, di antaranya adalah menanamkan iman yang kuat. B. Membekali akal dengan ilmu pengetahuan. C. Memberi arahan dan untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki dan sumber-sumber kebaikan sumber-sumber kebaikan yang ada di dunia, dan menetapkan undang-undang agar setiap muslim mampu memberikan sumbangsih dan kreatif untuk mencapai kemajuan. Nah, selanjutnya membentuk masyarakat muslim yang betul-betul Qurani, yaitu masyarakat yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang merupakan penjelmaan Al-Quran dalam setiap gerak kehidupannya, masyarakat yang diasuh dan dibimbing dengan arahan Al-Quran, hidup di bawah naungannya dan berjalan di bawah cahayanya, seperti masyarakat para sahabat terlebih dahulu, yang dulu-dulu, sahabat dulu. 4. Membimbing umat dalam memerangi kejahilian. Nah, teman-teman semua, Nabi Muhammad, kan teman-teman semua tampak tahu ya bahwasanya innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nah, ya. Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Dan tahu nggak teman-teman bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad huwa akhlakul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran, atau ada yang menyebutkan bahwasanya akhlaknya Muhammad adalah akhlak Al-Quran, seperti itu. Intinya apa? Nabi Muhammad itu mencerminkan bagaimana Al-Quran itu dari aspek-aspek yang sudah saya bahas tadi, yang 4 aspek itu tadi, ya, sebagai petunjuk jalan yang lurus, membentuk kepribadian, membentuk masyarakat muslim yang benar-benar Qurani, dan juga membimbing umat untuk memerangi kejahilian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Teman-teman semua, tadabbur itu adalah salah satu cara untuk kita supaya bisa memahami Al-Quran. Tadabbur itu berarti merenungkan, ya, menghayati dan memikirkan secara cermat setiap isi-isi ayat, setiap kalimat-kalimat ayat, untuk dapat dipahami secara makna, hikmah, ataupun maksudnya. Nah, oleh karena itu ya, sebab
seindah apapun susunan ayat-ayat Al-Quran, seilmiah apapun kandungannya, dan sebesar apapun mukjizatnya, kalau misalnya kita tidak mengambil manfaatnya, dalam artian kita tidak mentadaburi ayat-ayatnya, kita tidak menghayati dan kita tidak mengambil hikmahnya, maka ya amat sukar untuk kita untuk memahami penerimaan pengajaran dan ibrah untuk mengambil semua hal tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan hukum mentadaburi Al-Quran? Tadabur merupakan salah satu obat terbesar bagi penyakit hati. Karena tadabur ini kaitannya sama hati ya. Bagaimana cara kita untuk bisa memahami. Seperti itu maka kaitannya sama hati. Sebagaimana yang diucapkan dalam ucapannya Ibrahim Al-Khawarash radhiyallahu anha, obat hati terdapat dalam 4 hal. Kemudian ia menyebut hal yang pertama membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Dia meletakkan membaca Al-Quran dengan mentadaburinya pada poin yang pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan mentadaburi Al-Quran. Nah, teman-teman, tujuan tadabur adalah untuk menyandarkan atau menghidupkan hati yang sepatutnya membuahkan hasil sebagai tanda kepada tanda rasa khusyuk seperti bergetarnya hati, menangis, takut, iman dan lain, dan iman yang semakin bertambah. Mengharap dan nilai-nilai itulah tanda-tanda hidayah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nur, dengannya Allah Subhanahu wa taala memimpin manusia. Oke, selanjutnya teman-teman semua, kandungan-kandungan Al-Quran ini justru jarang diamalkan. Kurangnya iman kepada Al-Quran, mereka lebih dekat kepada kitab kuning. Nah, ini kita akan membahas tentang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, kebanyakan dari kita, ya mungkin bagi teman-teman yang sudah sering mempelajari kitab kuning, ya kitab-kitab yang besar, ya Sahih Bukhari, Muslim, dan atau kitab karangan susunan para ulama, kebanyakan kita terlalu berfokus untuk memahami semua kitab tersebut sampai kita lupa mempelajari Al-Quran, bahkan mentafsirkan kita lupa untuk memahami tafsirnya, pengertiannya, sehingga kita terlalu terpaku kepada kitab-kitab tersebut, bahkan sampai lupa bahwasanya rujukan pertama kita adalah Al-Quran wa Sunnah, Quran dan hadis. Seperti itu teman-teman. Bahkan ya saya ingat salah satu ucapan dari wakil rektor pada saat beberapa pekan yang lalu, lebih tepatnya pada saat Ramadan ya, ketika saya sholat tarawih di Masjid IC, ya, Islamic Center UAD 4. Salah satu penceramah tarawih pada saat itu adalah salah satu dari wakil rektor UAD yang saat itu sedang membahas tentang astrologi, ya, tentang astrologi ilmu perbintangan. Dan ada satu kalimat yang membuat saya gitu ya, membuat saya berfokus untuk mendengarkan. Yang intinya kalimat itu seperti ini. Beliau menyampaikan bahwasanya kadang-kali kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai guide, sebagai pelindung atau sebagai tameng, guidance, ya, sebagai tameng, sebagai pelindung. Bahkan sampai kita lupa bahwasanya Al-Quran ini sebagai sumber ilmu. Bagaimana contohnya dalam kehidupan kita? Kebanyakan orang-orang Muslim saat ini, ketika dia sudah bisa kuliah di luar negeri, ya dia sudah bisa belajar di tempat lain di Eropa sana, ketika dia menemui sebuah ilmu, maka ilmu itu dicocokkan sama Al-Quran. Kalau ilmu itu tidak cocok, maka tidak perlu diambil. Ya, intinya apa? Kalau ilmu itu tidak berkaitan, ilmu itu tidak diambil tidak perlu dipelajaran atau tidak diambil. Sehingga menjadikan Al-Quran itu sebagai guide, sebagai tameng, intinya seperti itu. Padahal kita bisa loh mengambil ilmu atau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Intinya seperti itu. Kita bisa mengambil Al-Quran ini sebagai
sumber ilmu yang kita teliti di dalamnya. Bahkan saya pernah membaca sebuah penjelasan atau sebuah postingan ya di Instagram tentang seorang peneliti Muslim yang dia itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi dia ketika membaca, dia menghayati, dan ketika ada suatu kalimat atau penjelasan yang di situ sekiranya menarik untuk dibahas, maka dia itu berusaha untuk menelitinya. Sehingga ada puluhan bahkan ratusan hasil penelitian yang dia dapatkan, dan sumber awalnya itu adalah dari Al-Quran. Maka dari itu teman-teman semua, ini nasihat untuk saya dan juga kita semua, untuk bisa menjadikan Al-Quran bukan hanya sebagai guidance ya, bukan hanya sebagai tameng, tetapi juga bisa menjadi sebagai pedoman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas penjelasan, atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian penjelasan dari saya. Dan untuk penutup, ya, itu tadi sebagai penutup, Al-Quran itu adalah penjelasan yang di dalamnya ada akidah, ibadah, dan akhlak, teman-teman semua. Kalau misalnya kita kaitkan semuanya, itu sangat berkaitan, ya. Ibadah kita itu kalau tanpa akhlak atau akidah itu juga sama-sama kurang baik. Kalau misalnya kita mengutamakan akidah dan kita tidak beribadah dan juga akhlaknya buruk, yaitu kurang baik juga. Makanya dari itu semua harus kita kaitkan. Begitu. Terima kasih teman-teman semua. Sekiranya ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Dan silakan kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, sampaikan pertanyaannya. Maaf Mas Syam, untuk Ya. sesi diskusi bisa di grup WA. Silakan dibuka. Terima kasih. Oh ya. Berarti ini sudah saya tutup.